Oke, kembali lagi bersama kami GoPod, Go Home Podcast. Pusat hiburan dan edukasi dan informasi bagi warga Lombok Timur. Halo semeton GoPod dimanapun berada. Oke, kali ini kami kedatangan tamu bersama Bung Gun. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah diundang. Luar biasa sekali. Terkait dengan malam ini kita akan mengupas habis tentang dunia bisnis ini, Bung Gun. Kira-kira apa yang sedang aktivitas bisnis yang sedang Bung Gun lakukan selama ini? Atau mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Hijrah atau GoFood ya, yang sudah mengundang saya di sini. Untuk aktivitas saya untuk yang sekarang yang aktif itu saya coba masih merangkak membangun bisnis pribadi, dan saya juga bergerak di dunia retail. Hanya itu sih untuk yang sekarang yang saya jalanin ini gitu. Masih berkutat di dunia bisnis lah. Masih di dunia bisnis karena memang basically saya dari sebelum kuliah pun itu sudah menjalani yang namanya multi level marketing. Jadi mungkin ke bawah sampai sekarang di divisi itu terus-terusan jualan itu aja sih sampai sekarang. Berarti berbekal di MLM dulu ya? Awalnya mulai dari MLM lah. Ada 3 MLM yang saya coba jalanin dulu. Oke. Yang setelah MLM baru masuk di dunia kerja lah, di dunia kerja formal. Gitu. Formal, oke. Saya masuk di dunia kerja itu dari tahun 2012. Dari tahun 2012 sampai sekarang sih gitu. Okay. Jadi hampir ya sekitar 13 tahunan lah, sekitar kurang lebih itu. Dan itu ya itu tadi mulai dari start dari awal di dunia sales lah ya gitu. Khususnya di dunia sales gitu sampai sekarang masih berputar di situ-situ aja gitu. Luar biasa. Berarti lumayan lama ya, 13 tahun lah di dunia bisnis. Berarti cukup lama lah. Banyak sekali pengalaman yang sudah dijalani, baik suka maupun duka di dunia bisnis ya. Kira-kira dari sisi bisnis, mungkin dari awal jalan bisnis sampai sekarang itu kira-kira ada perubahan nggak? Bisnis yang dijalanin yang dulu sama yang sekarang seperti itu. Kalau kita ngomong secara bisnis ini kan lebih general ya. Oke. Yang kita tahu ya, saya pernah baca buku, ada beberapa buku tentang dunia bisnis. Itu mulai dari zaman perang. Terutama di zaman perang, misalkan contoh kecil aja. Dulu di tahun 50 sampai 70. 70 yang dulu gitu. Nah, di situ ketika orang katakanlah negara yang menang dalam peperangan gitu. Nah, di situ kan tingkat daya beli orang atau kesejahteraan masyarakat dalam satu negara itu kan meningkat. Jadi disitulah terjadinya ada di dunia bisnis gitu. Di bisnis itu di situ. Artinya di situ kalau secara strategi mungkin lebih ke produk centric namanya. Produk centric. Artinya ketika kita menjual suatu produk di suatu negara yang sejahtera, itu bisa masuk apa saja produknya itu bisa masuk gitu. Karena daya ekonomi mereka itu meningkat gitu. Nah, beda halnya dengan yang sekarang ya. Yang sekarang memang tentu peperangan masih berlanjut sampai sekarang pun masih ya, Israel Palestina gitu ya. Tentunya berbeda. Kalau dulu produk sentrik itu artinya contoh kecil dah. Misal salah satu brand ya atau brand sampo misal. Sampo ini jadi satu produk. Misal itu di zaman dulu, dijual tuh di zaman dulu.
sampo. Di dalam sampo itu apa sih fungsinya? Misalkan fungsinya itu ada fungsi anti ketombe, anti kebotakan, kayak saya gitu kan. Terlalu jujur sekali di Anda nih ya. Bukan jujur karena bisa dilihat kan. Oke. Anti ketombe, terus ada juga mengurangi kerontokan dan lain-lain itu dalam satu produk ya. Oke. Nah itu gampang sekali kita jual pada waktu itu ya, karena yaitu tadi kita balik lagi ke konteksnya itu daya beli masyarakat pada waktu itu lagi tinggi gitu. Oke. Nah beda kalau sekarang katakanlah, apalagi kemarin ada COVID dan lain-lain ya, terutama itu di 90 sampai sekarang, 90 di tahun 90 sampai sekarang. Nah yang tadinya kita satuin fungsi dari satu produk, nah mau nggak mau produsen atau kita yang bergerak di bisnis itu kita harus pecah. Dari sisi campaign marketingnya pun beda. Contoh misalkan ada Head and Shoulders, misalkan itu kan udah. Boleh nyebut nama ini tim kreatif. Boleh ya? boleh. Gak apa-apa lah ya. Mungkin ya. Satu dari edukasi lah ya. Oke. Salah satunya dari brand itu ya. Itu. Nah, itu brand itu kan sudah itu anti ketombe. Khusus sampo itu khusus untuk anti ketombe, ya kan? Dia tidak menjual yang lain gitu ya. Nah, kalau campaign marketingnya dia itu menyentuh sisi yang namanya fungsional, emosional, bahkan kalau sekarang itu ada yang namanya spiritual ya, gitu ya. Tapi nanti kita mungkin bahas di belakangan itu ya. Nah, di situ akhirnya mau nggak mau di tahun 90-an masyarakat itu melemah. Kita harus pecah produk yang tadinya jadi satu, harus kita lebih produk spesifik namanya. Nah di sini goalnya itu bagaimana kita menjual produk itu bagaimana lebih murah dan tetap si customer atau si pelanggan itu bisa membeli produk kita. Itu sih sampai sekarang di era digitalisasi gitu. Gitu sih. Iya, kalau bicara masalah murah dan murah kita ada paket nih. ya boleh itu. Ini udah ada spesial paket nih dari GoHome nih, karena mumpung spesial sponsor dari GoHome, kita kasih penawaran 165.000 udah dapat layanan internet lah, seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang kilas perkembangan dunia bisnis bagi sobat-sobat GoPod dimanapun berada. Tadi sempat dijelaskan yang 3 poin ya kalau tidak salah. Kira-kira yang 3 poin yang tadi yang disebutkan dari sisi fungsi, terus tadi dari sisi fungsi emosional sama spiritual nih ya. Nah, kira-kira apa kaitan bisnis secara spiritual juga nih yang disebutkan tadi. Mungkin kita awal dari fungsionalnya dulu gimana? Mau nggak mau si produsen atau si pelaku usaha itu kita harus kampanye itu menjelaskan sisi fungsional. Yang itu tadi Head and Shoulders itu membahas fungsinya apa sih, anti ketombe. Nah itu mau nggak mau bahasa itu yang sampai sekarang kita melekat banget loh. Jadi kalau sampo anti ketombe sebutnya Head and Shoulders gitu. Brandnya dan saya rasa ya sebagai brand itu perlu banget ya. Hanya sekedar kata-kata anti ketombe itu udah menjelaskan sisi lebih dari si produk itu gitu. Mungkin gitu itu untuk kayak di kita fungsional nih, ya. Kalau wifi itu ingat wifi? Ingat. Nah, mungkin seperti itu ya. Terus itu untuk di sisi fungsional. Sekarang kita masuk di sisi emosional. Jadi meskipun zaman sudah berubah, jadi dari sisi pelaku bisnis itu malah tambah pinter. Jadi sisi emosional customer pun juga disentuh gitu. Contohnya misalkan anti ketombe ini kan membuat kita pede. Misalkan kalau zaman dulu dia bilang pakai hitam siapa takut gitu. Nah itu juga bahasa-bahasa yang membuat kita sebagai emosional kita meningkat emosional kita meningkat gitu. Kan kita mungkin di zaman kita dulu mungkin kata-kata itu padahal yang disebut itu
ketombenya itu loh, tapi dia menyentuh sisi emosional si pelanggan gitu ya. Nah itu contoh kecil dan masih banyak sih gitu. Contoh-contoh yang ya. lain. Oke. Itu untuk di sisi emosional. Terus Kalau sekarang spiritual. Yes. Nah sekarang itu sebenarnya zaman si marketing itu sentuh sisi spiritual. Saya pernah baca bukunya Agim yang bisnis itu dengan hati gitu. Bisnis dengan hati. Bisnis dengan hati. Nah itu juga salah satu spiritual juga dan kalau spiritual itu kan kalau yang sekarang kita misalkan si pelanggan itu pesen barang dari marketplace dari marketplace, akhirnya mau nggak mau kita perlakuin atau servis si pelanggan ini sebagai raja gitu. Sentuh sisi spiritualnya gitu. Kita anterin, kita banyak hal yang harus kita dan yang sekarang itu yang lagi booming ini. Berarti kita lebih ke arah layanan kasih yang terbaik lah. Intinya pembeli adalah raja lah. Itu menyentuh sisi spiritual gitu. Nah itu yang sekarang terjadi gitu. Mungkin selebihnya saya kurang tahu. Kita lihat aja nanti ke depannya kayak seperti apa bisnis itu. Lumayan berat nih makanya pembahasannya ini. Kayaknya ada yang kita butuhkan ini. Gimana nih tim kreatif nih? Kayaknya kita butuh kopi nih. Biar enak kita ngomong. Biar kita enak kita ngomong lancar gitu kan. Nah, ini nih. Ini yang kita tunggu nih dari tadi nih. Lumayan berat pembahasannya nih. Kayaknya ini telat nih kopinya nih. Luar biasa nih. Ini kita go home nih. Luar biasa go home. Ingat YP, ingat go home. Lanjutkan lagi pembahasan kita, Bung Gun, terkait dengan bisnis. Tadi sudah dijelaskan dari perkembangan bisnis dari masa ke masa seperti itu. Nah, kira-kira apa faktor penting yang bisa membuat bisnis itu sukses? Nah, itu kita bicarain kira-kira trik dan tips dan trik supaya bisnis itu bisa sukses lah seperti itu. Ini disclaimer dulu ya. Saya bahas dari sisi pengalaman aja ya. Boleh. Kita sharing-sharing aja. Menurut saya kita harus mengikuti perkembangan zaman dan segmentasi itu penting. Itu sih menurut saya. Jadi apa kebutuhan, balik lagi yang tadi spiritual itu tadi, kita pembeli itu adalah raja. Pembeli itu adalah raja. Jadi kita harus tahu segmentasi pasar kita seperti apa, kebutuhan pelanggan kita seperti apa. Jangan-jangan misal nih contoh, ada brand mobil misal, bikin fitur bla 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 bla. Sementara kita sebagai pemakai mobil atau contoh misalkan ada hypercar misal, jualan di Indonesia yang kondisinya macet, jalan meruntak-runtak, apakah itu cocok sebenarnya? Ya kita juga harus lebih memikirkan kondisi pasar kita seperti apa. Itu sih menurut saya yang harus kita. Berarti kalau bikin produk tuh sesuai kebutuhan lah. Betul. Ya itu tadi, karena zamannya sudah berubah. Terlebih kalau sekarang kan milenial kan zaman rebahan kan. Apa-apa scroll Instagram, apa-apa gitu. Ya itu hal-hal dari sisi bisnis itu hal-hal kecil yang kita harus manfaatin gitu. Gitu sih. Iya. Artinya sekarang itu kan kalau kita lihat dari sisi bisnis, banyak sekali teman-teman milenial yang memulai bisnis seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk memulai memulai bisnis, mulai dari nol lah seperti itu. Kira-kira apa yang diperlukan lah? Kalau untuk memulai bisnis, sebetulnya yang pertama kali mungkin ide ya. Dan ide itu biasanya datang dari keresahan. Dari keresahan. Misal contoh kita aja yang sebagai pembeli, katakanlah kita sebagai pembeli, misalkan apa sih keresahan kita beli barang kok
ini jauh, ini kok begini, saya pengen banget nih barang ini. Misal kita ngecek di Facebook misal atau di sosial media, barang ini bagus gini ini, tapi kita nggak bisa beli. Akhirnya kurir timbul. Nah itu dari sisi keresahan. Itu bisnisnya menguap. Apa sih? Oh berarti kebutuhannya ada kurir, ada lain-lain gitu. Dan sekarang kan banyak kurir lokal juga kan gitu. Gitu sih. Terus yang kedua tentunya kita harus ada kemauan, produk kemauan. Jadi untuk memulai bisnis itu tidak yang melulu untuk menghasilkan cuan ya. Yang terpenting itu kita harus bagi saya itu kita harus bagaimana kita bertahan untuk jangka panjang, bisnis jangka panjang. Berarti kalau misalnya mulai bisnis, nah kira-kira kalau misalnya apa aja nih yang dibutuhin nih, misalnya supaya teman-teman UMKM di Lombok Timur terutama ini sahabat-sobat GoPod nih yang sudah mulai berbisnis, kira-kira nih kita ke step selanjutnya nih karena udah mulai dari nol tadi sudah dijelaskan. Nah bisnisnya sudah ada nih, mau ngapain nih supaya bisnisnya di jalan gitu kan? Banyak UMKM kita yang bahkan ya yang sampai sekarang masih bertahan, ada yang sampai gulung tikar, ada juga yang musiman. Contoh misalkan yang pas Idul Fitri atau mungkin pas puasa Ramadan itu aja dia jualan gitu. Itu banyak banget. Pada saat Ramadan itu kan banyak banget UMKM yang bermunculan ya. Itu bisnis musiman lah ya. Terus ada juga yang sampai sekarang. Mungkin kalau untuk bertahan ya buat saya itu mungkin ya itu tadi kita harus pertama kali kita harus tahu sisi kelebihan apa yang kita jual. Habis itu kita harus kenal dulu pelanggan kita siapa gitu. Nah setelah itu kompetitor, kita harus tahu kompetitor kita itu siapa gitu dan dia jualannya berapa gitu. Nah, itu kita harus tahu. Mungkin misalkan contoh, kalau misalkan kompetitor kita jualan bakso yang harga 10.000, yang 10.000, sebisa mungkin kita jual yang harga lebih murah dari gitu, kompetitor. Yes. Memang karena tujuan kita kan untuk mendatangkan si pembeli kan, mendatangkan si pembeli. Misal kalau kita jual 8.000 misal, memang marginnya kecil, tapi kan pembeli rame tuh kecilan. Nah kalau untuk cari margin yang lebih, misalkan taruhlah misalkan bakso plus ada kita jualan sate plus apa dan lain-lain, mungkin itu kita tempat nyari bisnisnya untuk dapetin margin ya, untuk dapetin margin yang lebih lah dari situ gitu. Tapi balik lagi karena supaya kita bisa bertahan dan mendatangkan visitor atau pelanggan banyak, saya rasa itu. Karena yang dicari sama penjual sama pembeli itu yang pastinya lebih murah, lebih enak, itu yang dicari dan itu hal yang wajar kita sebagai pembeli. Belum nego juga kan, gitu. Cincai lah. Makanya ya. Ngomong-ngomong ini udah kita ngopi dulu lah. Tapi harus ada pasangannya nih kalau ngopi nih. Kira-kira nih apa nih yang tim kreatif nih mana nih? Tim kreatif nih. Apa ini kira-kira? Wah, kalau begini ini horor nih, aduh. Bahasanya berat ini. Nah. Waduh. Tangan nih. Waduh. Apa ini? Oke dah. Oke, boleh. Boleh ya. Boleh ngerokok ya? Boleh nih. Boleh. Ini kan enak. Oke. Ngasep ya. Ya. Tadi sempat disinggung terkait dengan kita berkompetisi dengan harga murah ya. Tapi di satu sisi kan kadang kita dilema nih, kita mau jual harga murah, tapi kan bahan baku kita tinggi nih. Nah kira-kira ada cara lain nggak gitu supaya mungkin dari sisi bahan baku kita tinggi, tapi mungkin ada trik-trik lain sehingga kita bisa walaupun kita harga lebih mahal. Bisa diterima sama masyarakat lah, seperti itu.
Mungkin itu kita masuk di sisi servis ya. Mungkin kita bisa menjual servis. Mungkin pelayanannya kita bisa antar sampai ke rumah, terus bisa pesan lihat kan kalau sekarang kan gampang tuh, ada WhatsApp, ada Instagram, kita bisa ngejual secara online gitu. Itu sih. Tapi kenapa saya ngomong seperti itu yang tadi, ketika terjadi perang harga gitu. Dan mau nggak mau kita nggak mau rugi kan juga gitu. Jadi kita sebagai pelaku bisnis itu kita harus cuan, kita harus dapetin omset yang adalah lebihnya sedikit gitu. Nah salah satu triknya yaitu tadi gitu, kita cari margin di produk yang lain gitu. Misal jualan bakso plus tongseng atau apa minuman, supaya cost-nya itu ketutup dari situ gitu. Itu sih. Jadi harus ada ibaratnya bundling lah ya, supaya bisa meraup keuntungan lebih dari sisi barang yang lain. Betul. Nah mungkin teman-teman sobat-sobat semeton GoFood dimanapun berada, mungkin tadi sudah dijelaskan terkait dengan banyak bisnis yang dijalankan sama beliau ini berdasarkan pengalaman beliau ini lumayan cukup lama nih, 13 tahun ya tadi dijelaskan. Iya, cukup 13. Oke, mungkin kalau udah besar nih butuh apa nih bisnis ini? Mungkin dia pengen naik kelas nih. Udah lumayan besar nih bisnisnya. Kira-kira butuh apa nih? Yang dibutuhkan seorang pelaku bisnis. Divisi apa yang dibutuhkan lah seperti itu. Atau divisi? Ya, karena kita berbicara tadi dari UMKM, terus berlanjut ke strategi. Nah, kalau udah besar biasanya banyak sekali rintangannya kan. Nah, butuh divisi misalnya. Apa ya kira-kira yang diperlukan di dalam bisnis? Kalau untuk divisi sih mungkin di suatu perusahaan itu tentunya tolak ukur keberhasilan itu ada di sales dan marketing. Di sales dan marketing. Tentunya di sales marketing ini bagaimana caranya untuk nge-repeat order. Itu. Pasti selalu setiap perusahaan besar atau bonafide dan lain-lainnya itu dia pasti melakukan repeat order. Contoh misalkan ada toko, misal daripada kita ngechat pelanggan, misalkan kita jualan di marketplace Facebook, misal ngechat ini berapa, daripada kita gitu suruh aja datang ke toko. Misalkan kita yang tadinya kita jualan kulkas yang tadinya suruh aja datang ke toko. Setelah dia datang ke toko, kita tampangin tuh produk-produk kita, ada TV, ada lain-lain. Nah, disitulah tempat closingnya. Disitulah tempat sisi salesnya bermain, supaya yang tadinya hanya sekedar belanja kulkas yang harga 2 juta, kita bisa repeat order misalkan sebesar 5 juta dan lain-lainnya, bahkan bisa lebih gitu. Gitu sih. Itu sih bagaimana cara melebihkan sisi repeat ordernya gitu, order si customer gitu. Supaya customernya ndak kapok ya untuk datang lagi mungkin. Itu. Tadi udah disebutin sales ya. Setelah mungkin banyak sekali kita dengar kira-kira sales itu ngapain aja sih gitu kan. Kira-kira ngapain aja sih kalau sales itu kan banyak sekali kita dengar istilah sales itu, kira-kira inti utamanya yang dikerjain sama sales itu apa sih? Sama tadi disebutkan juga marketing kan. Nah, kira-kira perbedaannya nih antara marketing sama sales itu apa sih sebenarnya gitu? Biar lebih jelas lah sebenarnya. Pada dasarnya sales dan marketing itu berbeda. Ya, tapi yang terjadi yang sekarang bahkan sampai sekarang banyak pelaku bisnis itu menyamakan hal itu, padahal itu sangat beda jauh. Apalagi dengan sales dan marketing itu dengan satu orang gitu yang melakukan seperti hal itu gitu. Padahal itu sangat berbeda. Bedanya adalah marketing itu kan lebih ke komunikasi, edukasi. Bagaimana cara kita
edukasi atau komunikasikan bagaimana cara kita si pelaku bisnis itu untuk menyampaikan bisnisnya apa sih, produk yang dijual itu apa sih, hanya sebatas itu, menyampaikan saja. Jadi hanya lebih bagaimana dia mendapatkan, yang dipikirkan oleh seorang marketing itu adalah bagaimana traffic itu bisa nambah banyak, traffic itu, atau mungkin audiensnya gitu, audiensnya itu yang sebenarnya harus dipikirkan sampai lebih ke prospek. Nah setelah prospek itu baru lebih ke sampai prospek. Setelah ada prospek, baru si sales ini, itulah tugasnya si sales gitu. Jadi beda. Tugas si sales ini adalah bagaimana cara dia supaya produk itu bisa laku dan si customer mau beli lagi sampai ke repeat order yang tadi gitu. Itu sih secara garis besar perbedaannya gitu. Dan saya rasa yang menggabungkan hal itu apalagi dari satu orang itu saya rasa salah itu. Itu salah. Karena kalau marketing aja itu udah ruwetnya minta ampun ya. Kerjaannya itu sebenarnya itu minta ampun. Dan itulah kita sebagai karyawan di suatu perusahaan itu dituntut untuk yaitu mendatangkan traffic yang banyak gitu. Misalkan berapa orang yang lihat website saya, bagaimana cara reach Instagram saya bisa naik, atau yang nanya-nanya, yang komen lebih banyak, itulah yang dipikirkan oleh seorang marketing. Kalau si sales, bagaimana cara si prospek yang nanya itu bisa closing. Kalau bisa sales itu closing tujuannya. Yes. Goalnya itu closing. Karena balik lagi tolak ukur berhasilnya perusahaan itu biasanya di sales. Itu ujung tombak itu di sales gitu. Gitu sih perbedaannya. Ya, Semeton Goput tadi sudah dijelaskan lumayan jelas antara marketing sama sales nih. Kalau kita lihat kan sekarang tuh lumayan berkembang nih kan. Kita lihat banyak sekali orang-orang dijualan di platform yang online. Online, ada yang offline kan sudah dari dulu kan. Kalau offline tuh bisa buka toko dan lain sebagainya. Sekarang tuh orang dari rumah aja bisa jualan loh sekarang. Iya. Ini apalagi sekarang tuh kita dari GoHome tuh nawarin paket deh. Iya. Nawarin paket internet buat support teman-teman UMKM biar jualannya tambah cuan ya. Iya. Segera instalasi GoHome biar jualannya tambah lancar. Seperti itu. Oke, minum dulu. Saya udah minum dari tadi nih. Oke, kita lanjut. Mungkin tadi sudah disinggung masalah online dan offline ya. Sekarang tuh kan marak sekali. Kompetisinya bukan di offline aja sekarang kan. Di dunia online pun banyak sekali kompetisi gitu kan. Jadi kira-kira apa sih yang dibutuhkan supaya kompetisinya tadi sudah dijelaskan tentang bisnis secara umum ya, kompetisinya. Nah, sekarang tuh kompetisi di dunia online ini seperti apa nih? Kira-kira trik dan tipsnya untuk bisa sukses di dunia online nih seperti itu. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Wah, agak berat nih. Kita langsung masuk ke sisi digital marketing ya.